balik lagi sama gue Tiba. Kali ini gue mau cerita pas gue masih umur 10 tahun, yang waktu itu rumah gue berada di komplek Purnawirawan Kopassus, yang isinya ya kebanyakan dan kurang lebih itu nenek-nenek sama kakek-kakek. Karena itu kompleks sebenarnya isinya pensiunan TNI, semuanya termasuk kakek gue juga di situ sebenarnya. Dan kalau udah jam 6 maghrib itu udah sepi banget, karena ya anak-anak kecil sama anak-anak remajanya udah pada pulang main di lapangan biasanya. Maklum lah ya, komplek nenek-nenek sama kakek-kakek doang, rame ya paling sore karena anak-anak muda yang lagi main di lapangan. Oke, langsung ke cerita aja. Jadi karena rumah gue itu kecil dan kamarnya cuma ada 2, ditambah waktu itu gue 4 bersaudara, dan kamar yang kedua ini sempit banget, cuma bisa ditempatin sama 2 orang waktu itu, dan yang nempatin kakak gue yang pertama dan kedua. Dan mau gak mau ya gue tidur sama mama, sama adik gue yang baru lahir, sama papa juga. Waktu itu malam udah jam 11, udah pada tidur semuanya, dan papa gak pulang karena lagi kerja. Karena gue gak bisa tidur gara-gara pas siangnya gue tidur siang, jadi malam gue gak bisa tidur dan mau gak mau begadang karena gue takut. Waktu itu udah pada tidur juga sih, jadi gue sengajain aja itu TV gue nyalain, sama ya gue mainin HP aja kan, iseng-iseng, karena acara TV gak ada yang rame. Waktu itu ya masih SD sih, gue aja umur 11 tahun, SD kelas 5 ya, jadi punya HP pun cuman buat ya main game doang sama iseng-iseng. Jam gak sadar udah jam 12:30, tapi gue belum bisa tidur juga. Gue masih mainin HP dan gue nyari-nyari acara TV yang rame, tapi gak ada yang rame juga sih. Gue nyalain TV, tapi entah kenapa tiba-tiba gue ngedenger ada suara cewek nangis. Gue kaget dan ya gue ngeberaniin buat ngecek kan lewat jendela, tapi ya pas gue ngecek nggak ada siapa-siapa. Ngomong-ngomong, depan rumah gue itu sebenarnya ada rumah, tapi orangnya agak-agak stres, dan ya dia nggak pernah keluar rumah sih karena udah tua juga, dan anaknya nggak pernah ke situ ngejenguk ibunya. Dan di depan rumahnya itu ada pohon mangga yang udah gede banget. Di samping rumah gue juga ada pohon mangga, dan di samping sebelah kanan rumah gue itu ada tetangga udah nikah yang biasanya emang suka ribut. Tapi masalahnya dari tadi gue nggak tidur itu nggak ada suara-suara tetangga yang ribut. 2 menitan itu suara masih ada. Gue cek lagi, gue sengajain beraniin diri kan, karena ya kali aja emang beneran ada yang ribut gitu. Tapi gue cek kanan kiri depan nggak ada orang sama sekali. Ya udah, gue setel lagu aja kan biar nggak iseng gitu, sama sambil baca-bacaan ayat yang gue hafal waktu itu. Lama kelamaan suara itu hilang. Selang beberapa menit suara nangis yang tadi, tiba-tiba gue ngedenger suara langkah lari anak kecil, lari di depan TV. Di situ gue udah nggak bisa apa-apa lagi deh, yang pasti cuman bisa baca-bacaan doang. Tapi ya abis itu hilang lagi suara lari kakinya. Jam udah nunjukin jam 2 pagi. Pas baru aja gue mau meremin mata gue, tiba-tiba gue ngedengar suara yang gak masuk akal lagi sih. Gue ngedenger suara, kalian tau gak sih kayak orang-orang
kayak zaman penjajahan gitu, yang di penjara kan dikasih rantai tuh dan ada bola besi gitu. Nah suaranya persis banget kayak orang jalan narik rantai yang ada bolanya, tapi pelan-pelan nariknya dan jalannya itu kayak pelan banget. Ya di situ gue udah gak berani ngecek kan, karena gue nggak dengar suara rantai. Ya gue takutnya juga gue takutnya juga maling yang masuk ke rumah. Jadi gue nggak mau ngambil resiko juga. Dan di situ gue udah nggak bisa ngapa-ngapain. Yang pasti gue cuman bisa tutup badan gue pakai selimut dan baca-bacaan lagi. Paginya gue cerita ke mama, dan kata mama gue ya dia ngejawab, itu mah sebelah kali masih bangun palingan, dan paling mereka kayak biasa berantem. Ya tapi gimana ya, padahal kenyataannya tuh nggak ada siapa-siapa gitu. Dan posisinya di situ tuh gue nggak bisa tidur dari jam 9-an sampai jam 2, tapi nggak ada orang dan nggak ada suara teriak-teriakan berantem. Cuman ada suara jangkrik doang yang ada gitu loh. Itu segitu aja sih cerita dari gue sekarang. Mungkin nanti di lain waktu gue dikasih kesempatan lagi buat cerita. Thank you yang udah mau dengerin. Bye bye.